Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi semoga cepat berlalu. Tetapi walau bagaimanapun, kehidupan harus tetap berjalan, tidak terkecuali dengan perguruan tinggi STK IP PGRI Bangkalan. Sebelum saya menjelaskan materi yang ditugaskan oleh pihak panitia PKKMB tahun 2021, perkenalkan, nama saya Ibu Manah Tarman. Saya diberi tugas untuk menjalankan di bidang sumber daya manusia, di bidang fasilitas dan sarana, serta keuangan. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Baiklah saudara-saudara, saya akan mencoba menjelaskan tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pokok-pokok bahasan apa itu revolusi industri 4.0, apa itu disruptive technology, kemudian teknologi yang mengubah revolusi industri 4.0, peran perguruan tinggi, kemudian elemen-elemen yang menjadi perhatian perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan berbarengan pula dengan pandemi COVID-19, serta hal-hal yang dilakukan oleh perguruan tinggi STK IP PGRI Bangkalan di masa pandemi COVID-19. Mengapa terjadi revolusi industri 4.0? Sebelum saya menjelaskan hal-hal yang terkait dengan revolusi industri 4.0, terkait dengan kehidupan perguruan tinggi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kita flashback. Jadi, sebelum adanya revolusi industri 4.0, dimulai tahapan-tahapan revolusi industri 1.0. Era ini dimulai pada saat ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Jadi ini adalah atau revolusi industri 1.0 ini mengawali penggunaan alat secara mekanik atau mengakhiri penggunaan tenaga manusia atau hewan yang digantikan oleh tenaga air dan uap. Di masa ini terjadinya fenomena mekanisasi. Jadi di mana fokus industri adalah pada mobilisasi sumber daya untuk mendukung proses industri. Ya, jadi di era revolusi industri 1.0 ini ditemukannya lokomotif uap, kincir air, dan mesin tenun. Pada awal abad ke-20 terjadi revolusi industri 2.0, yaitu pada masa ini mulai diproduksi produk secara massal. Misalnya, produksi mobil itu dilakukan dengan ban berjalan, di mana setiap titik itu dikerjakan oleh setiap operator yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak lagi satu mobil dikerjakan oleh satu orang, mulai dari awal sampai akhir. Tetapi karena dalam prosesnya menggunakan ban berjalan, maka operator setiap kompetensi atau setiap keterampilan mengerjakan per titik. Kemudian jalur perakitan dalam produksi mulai dijalankan. Nah, dalam hal ini di dalam revolusi industri 2.0 mulai ditemukannya energi listrik. Ya, jadi ada motor dan terjadi mobilisasi manusia ke seluruh dunia.
Nah, kemudian industri berkembang lagi, maka muncullah yang disebut era revolusi industri 3.0. Pada revolusi industri 3.0 ini mulai ditemukannya komputer dan internet. Jadi terdapat kemajuan yang pesat dalam teknologi elektronika, IC, sensor, dan robotika. Jadi revolusi industri 3.0 ini merupakan awal dari era informasi. Jadi sejalan dengan mobilisasi data secara masif yang meruntuhkan batasan ruang dan waktu. Ya. Kemudian waktu terus berjalan, industri terus berkembang. Nah, kita sampai kepada yang disebut dengan revolusi industri 4.0, yaitu mulai dikembangkannya teknologi yang mampu memobilisasikan entitas pengetahuan dan kognisi secara cepat, murah, dan mudah sehingga terjadi disrupsi atau pemusnahan. Di era ini terjadi perubahan karakteristik pekerjaan. Jadi yang asalnya pekerjaan itu ada, sudah pelan-pelan bergeser menjadi tidak ada. Ya, kita ambil contoh ya yang termasuk dalam disruptive technology atau teknologi disruptif atau pemusnahan dari satu karakteristik suatu pekerjaan menjadi pekerjaan yang lain atau satu produk menjadi produk yang lain. Seperti dulu kita pada di bawah tahun 1980 untuk mengetik itu menggunakan mesin tik. Sehingga pekerjaan jasa tukang ketik itu sangat laris terutama bagi mahasiswa yang sedang menjalankan skripsi. Jadi tahun 80 ke bawah itu orang-orang melakukan pengetikan dengan menggunakan mesin tik. Nah, tetapi dengan adanya disruptive technology ini, mesin tik sudah mulai ditinggalkan, berganti dengan menggunakan laptop yang menggunakan teknologi digital. Contoh lain dari teknologi disruptif ini atau disruptive technology yaitu penyampaian informasi yang biasanya disampaikan oleh manusia, misalnya oleh tukang pos mengirim surat untuk menyampaikan informasi ke setiap individu. Nah, itu berubah menjadi menggunakan alat yang menggunakan teknologi digital, misalnya dengan menggunakan email, ya. Nah, contoh lain juga untuk mendapatkan informasi. Dulu sebelum ada handphone, informasi kita peroleh dari majalah, dari koran. Biasanya tukang koran atau tukang loper koran itu setiap hari mendatangi rumah kita pagi-pagi untuk menyampaikan koran yang berisi informasi-informasi yang kita butuhkan secara tertulis. Nah, tetapi lama-kelamaan dengan adanya HP, maka sudah berubah, ya, sudah bergeser. Saya kira loper koran sekarang sudah sangat jauh berkurang, mungkin atau bahkan sudah tidak ada karena sudah orang berganti untuk membaca informasi cukup dengan satu alat yang disebut dengan handphone. Contoh teknologi disruptif yang lain, dulu kita senang berfoto, berselfie menggunakan kamera Kodak, ya. Tetapi dengan adanya pergeseran bahwa ada satu alat handphone, ya, ada satu alat digital yang cukup dengan satu alat itu kita bisa mengambil berbagai macam manfaat, diantaranya adalah untuk berfoto, berselfie atau berwifi ria.
Ya, jadi kita melihat bahwa di era revolusi industri 4.0 ini terdapat banyak terminologi yang mencirikan revolusi industri 4.0, di mana secara keseluruhan saling memusat untuk membentuk sistem fisik cyber. Ya, contohnya adalah dengan menggunakan handphone. Jadi orang berinteraksi atau menjalin hubungan tidak hanya langsung, misalnya antara face to face secara luring, tetapi mereka bisa berinteraksi antar manusia melalui alat digital dimanapun, tidak terbatas ruang dan waktu, secara mudah, murah, dan cepat. Nah, hal ini akan menyebabkan terdapatnya, aduh kok sering banyak cut ya? Tidak apa-apa. Tapi nanti bisa di itu ya? Iya, bisa. Ya. Jadi dalam revolusi industri ini, di samping terjadi disruptive teknologi, juga terdapat hal-hal yang muncul yang memudahkan kehidupan manusia di dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Jadi dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, banyak terdapat terminologi yang memusat, yang membentuk sistem fisik cyber. Jadi manusia antar individu bisa saling berinteraksi dengan menggunakan piranti digital, bisa berinteraksi tidak mengenal batasan ruang dan waktu, secara cepat, secara mudah dan murah. Nah, hal ini akan menyebabkan interaksi ini menyebabkan adanya repositori data raksasa yang kaya akan makna karena berisi rekam jejak, catatan interaksi, kemudian aset digital yang kalau itu dianalisis akan menjadikan suatu informasi, suatu pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai perguruan tinggi yang merupakan suatu lembaga yang di dalamnya adalah terdapat suatu proses transformasi di mana mahasiswa yang masuk nanti dibentuk menjadi suatu output, bagaimana seharusnya lembaga perguruan tinggi ini menyikapi atau menyesuaikan diri di era revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 ya. Jadi kebetulan kita berada pada era revolusi industri 4.0 berbarengan dengan pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Nah, hal ini tidak serta-merta menyurutkan lembaga ini untuk harus tetap survive, harus tetap beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang tanpa diduga, agar lembaga ini atau STKIP PGRI Bangkalan ini tetap jaya, tetap survive, tetap menjalankan proses transformasi ini dengan kualitas yang baik. Jadi era revolusi industri 4.0 ini juga memberikan peluang kepada setiap institusi, tidak terkecuali dengan STKIP PGRI Bangkalan, untuk menyiapkan atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang sangat cepat. Sejalan dengan kebijakan dari Kemendikbud Dikti bahwa STKIP juga melakukan terobosan-terobosan di bidang
kebijakan institusinya untuk menjalankan proses pembelajarannya, untuk menjalankan proses pengembangan SDM-nya, untuk menjalankan proses tridharma perguruan tingginya yang tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Dikti, dan Ristek. Jadi kebijakan yang diambil adalah bahwa untuk menghadapi masa revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 ini harus ada persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum dan meningkatkan kemampuan manusia dalam hal teknologi informasi data, teknologi operasional, IoT, dan Big Data Analysis yang memadukan objek fisik, digital, dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil, terutama dalam aspek literasi data, literasi teknologi, dan literasi sosial. Nah, yang juga harus dilakukan oleh lembaga ini dan kita juga melakukannya adalah sejalan dengan kebijakan dari Kemendikti bahwa rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan ilmu antardisiplin dan program studi yang dibutuhkan. Kemudian mulai diupayakannya program Cyber University seperti sistem perkuliahan jarak jauh, sehingga mengurangi intensitas pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 yang mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa dengan menggunakan e-learning, misalnya pembelajaran jarak jauh, ya. Di STKIP sudah kita memiliki sistem pembelajaran daring, ya, yang kita namakan dengan Moodle. Nah, Cyber University atau apapun itu namanya di setiap institusi, misalnya Moodle yang kita miliki di STKIP itu akan bermanfaat atau menjadi solusi untuk mahasiswa yang kebetulan berada di daerah atau wilayah yang jauh dari kampus itu akan menjembatani gap atau untuk menjamin pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok tanah air. Ke seluruh pelosok, kalau mahasiswa ada di Bangkalan sini atau di daerah kabupaten yang lain atau di pulau yang lain, itu menjadi sebuah solusi. Kemudian apa lagi yang harus dipersiapkan atau dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 ini adalah persiapan SDM khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa yang responsif, adaptif, dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selain itu, peremajaan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur pendidikan, riset dan inovasi juga dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengatasi revolusi industri 4.0 dan pandemi 19 ini? Diantaranya adalah pengembangan atau penelitian dan pengembangan. Jadi adanya suatu unit atau lembaga riset dan pengembangan yang mendukung revolusi industri 4.0
dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di perguruan tinggi. Di STKIP ini kami memiliki unit yang disebut dengan unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian terobosan atau hal yang harus dilakukan atau dilakukan oleh perguruan tinggi adalah terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula atau startup company yang berbasis teknologi. Nah, ini kami lakukan juga melalui UPPM, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, di mana para dosennya melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu para unit UKM, unit usaha kecil, unit usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan produktivitas industrinya menjadi startup company atau perusahaan pemula. Karena kebetulan saat ini masa pandemi, jadi kita berbarengan melakukan suatu upaya untuk mengatasi revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 ini. Kita berbarengan untuk menjalankannya. Jadi apa yang dilakukan oleh STKIP PGRI Bangkalan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, seperti yang sudah dijelaskan terdahulu, bahwa kita melakukan pembelajaran secara daring, ya, atau merdeka belajar. Jadi sistem pembelajaran daring di STKIP PGRI Bangkalan itu dibuat sedemikian rupa untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring agar bisa materi tersampaikan, pengetahuan tersampaikan, nilai-nilai bisa tersampaikan dengan cara daring. Jadi kita menggunakan e-learning model dengan blended learning, menggunakan aplikasi lain supaya kita bisa menjangkau mahasiswa dimanapun mereka berada. Dengan jadwal yang sudah ditentukan, itu kita bisa bertatap muka secara daring. Nah, pembelajaran daring ini juga bermanfaat bagi evaluasi atau peningkatan mutu pembelajaran, karena dengan menggunakan pembelajaran daring ada track record, ada jejak atau rekam jejak dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh para dosennya, sehingga bisa dilakukan evaluasi sejauh mana materi bisa disampaikan, sejauh mana media pembelajaran bisa jelas dan bisa dipahami oleh mahasiswa, kemudian seberapa baik metode pembelajaran yang dilaksanakan, kemudian seberapa baik proses ujian yang dilaksanakan secara daring, baik UTS maupun UAS-nya. Itu merupakan satu langkah untuk tindak lanjut meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah membuat Satgas COVID-19 di kampus. Jadi adanya Satgas COVID-19 ini dapat mengkoordinir bagaimana cara mengatasi COVID-19, misalnya dengan cara mensosialisasikan social distancing, penggunaan masker, kemudian cuci tangan yang benar, kemudian mengatasi bagaimana supaya penyebaran COVID-19 ini tidak terjadi. Kalaupun terjadi, tindak lanjut yang dilakukan juga bisa secara cepat dan tepat, sehingga pandemi ini tidak menyebar lebih luas. Kemudian yang dilakukan oleh
STKIP PGRI Bangkalan juga adalah melaksanakan kegiatan operasional kampus secara blended, yaitu daring maupun luring dengan presentasi sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Nah, sejalan dengan kebijakan dari kementerian, STKIP PGRI Bangkalan juga selama proses masa pandemi COVID-19 juga tetap menjalankan Tridharma perguruan tingginya yang berbasis inovasi teknologi, lintas prodi, dan peran serta mahasiswa, kemudian proyek mahasiswa, riset terapan bersama dengan dosen. Jadi harapan dari adanya revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 ini adalah mahasiswa dapat belajar secara mandiri tanpa mengorbankan kualitas, tetapi mereka bisa menjadi pembelajar atau menjadi mahasiswa yang mandiri. Mungkin itu garis besar yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kita menjalani proses atau era revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 ini dengan sehat, dengan aman, dengan nyaman, dan tetap menjadi individu yang selalu bahagia. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.